Host. tulang punggung keluarga di era late Yes, game. itu Dia harus menggendong-gendong juga dan make sure bahwa farmingan early-nya bisa dia maksimalkan. Sementara dari sisi Albert, aku agak sedikit khawatir untuk adu retrinya. Ya, itu sih. Sebenarnya masih ada stacknya kan, masih oke lah. Masih Lawan bisa. Baxia juga. Lawan Baxia masih bisa sih. Kan Masih dia bisa. licin juga, dia bisa turn sambil retri. Ya timing nggak perlu ragu lah ya. Yes, The yes. best retri in the world. Oke, dan ini dia ya. Mau dan juga Bunda Clara, ini kita langsung masuk saja ke game kita yang pertama di match ketiga. RRQ Hoshi versus EVOS Singapore. Wow, rasa yang berbeda ketika melihat RRQ dan juga EVOS. Tapi inilah dia Indonesia. Dukungan kalian harus terus bergulir. Di kolom komentar bendera merah putih di spam terus-terusan untuk Yoi. semangat kita berikan kepada RRQ Hoshi. Finn dengan Franco, salah satu hero signature dari Finn. Iron Hook ditambah Flicker, connect langsung ke arah JPL. Flicker digunakan dengan perfect match membuat JPL masih bisa selamat dari inisiasi Finn. Membuka dengan sangat mengerikan dari Finn. Baru aja dibahas, langsung benar-benar dipertontonkan akurasi Iron Hook Finn, karya inisiasi dari JPL atau inisiator EVOS SG. Kita bisa lihat juga di menit yang pertama masih belum ada momentum yang tercipta, mengingat dari kedua belah jungler berkutat terhadap jungle pattern masing-masing. R7 sudah bermain nakal mengganggu pergerakan dari sisi gear sendiri. Dia mulai mengarah ke area bottom lane, gak mau terlalu overcommit. Begitupun juga dengan god lane kita. Lemon terlihat independen, tidak ada babysitting terhadap Lemon. Begitupun juga dengan Adamir di area tersebut. Dimana kedua god lane ini masih cukup bermain aman, Budi Clara. Ya, tapi berbeda halnya dengan arah jungler masuk ke area depan sana. Sheila nyaris saja menjadi korban. Tapi dengan adanya Purify, dia masih bisa selamat dari penggemburan RRQ Hoshi. Belum selesai di sana, Tonros dikeluarkan. Dan Agi dan lagi Iron Hook mengunci pergerakan dari JPL. Ditambah dengan eksekusi yang sangat manis dari RRQ Hoshi. First Blood yang begitu besar impactnya untuk EVOS SG. Karena mereka bakal merasakan, wah ini pressure-nya nggak kelar-kelar nih. Yes, dari mid-nya kita bisa melihat mereka selalu berjalan bertiga di sini dari mid-nya, dan yang menarik dari RRQ Hoshi adalah kiri kanan mereka, jadi dari Golden dan juga XP. Ini mandiri banget semua. Sama-sama bisa saling menjaga diri satu sama lain. Ya, tapi dengan gear yang menjadi roda, ngegelinding pakai Baxia Shield Unity, rotasinya sebenarnya cepet banget kan. Tapi entah gimana ini agak sedikit sulit untuk EVOS SG di early memberikan damage seperti halnya yang Finn lakukan. Gangguan dari Finn, distraksi yang sangat besar dilakukan. Maju ke area depan, wild charge dirodok langsung ke area di belakang. Clay menjadi korban pertama dari Thanos dikeluarkan. Albert berhasil dengan Phantom Execution mengeksekusi pemain dari EVOS SG. 1-3 pertukaran yang sangat mahal untuk RRQ. Oke, 3-1. Tapi Turtle berhasil diamankan. Worth nggak untuk RRQ Hoshi Mowa? Masih sih, masih worth juga buat RRQ Hoshi. Dia dapat turtle, yes, dapat XP pastinya bonus buat yang lainnya. Sementara untuk di top lane-nya di sini masih aman. Sebenarnya kalau kita fokusnya kita ini ada sekarang ya, buat yang sekarang ini adalah di gold lane. Apakah goldnya di sini bisa ke push atau enggak? Oke, tapi sebelumnya kita bisa lihat juga di mana ada surprise dari FYN, di mana satu bebelahan dibuka begitu saja di follow up dengan Fatal Link, tapi tidak ada follow up damage dari GPL, membuat dari sisi FYN masih bisa selamat tentunya. Lemon gak mau terlalu overcommit, dia butuh space untuk menahan gempuran yang diberikan, tapi buat kalian masih ada waktu untuk langsung pesen juga sambil menonton RRQ Hoshi di GrabFood dengan menggunakan format MSC X Grab. Yap, kode promonya udah langsung dimasukin aja buat GrabFood, GrabMart, bisa ditambah, kalian bisa ngedapetin pulsa gratis. Diskon plus pulsa, happy banget. Kayak kita ngelihat RRQ dan juga EVOS nih Om. Yes, dari Albert mungkin ya di sini dengan damage yang dipakai oleh dia dengan adanya penetration juga. Sedangkan itu dari EVOS SG sangat mengandalkan movement speed mereka. Ada 4 pemain mereka, Sheila, ada Amir ini dari talentnya mereka. Terbukti bahwa mereka akan mencoba untuk melakukan inisiatif dengan saling kejar-mengejar, atau mereka gak ingin untuk bisa dikejar dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Iya, kayak melipir kabur Cepat ke area gitu. belakang. Flicker 3, ya sama-sama juga RRQ sih. Sisi lain, Finn dalam masalah. Udah dikeluarin chainnya, tapi maju ke area depan. Dengan fatalnya hanya connect terhadap satu, semua yang dikomit untuk Finn. Sementara lini belakang ini diacak-acak oleh Albert. Albert belum mendapatkan point kill, tapi dia nggak mau melepaskan begitu saja. Mendapatkan 1. 5 member dari RRQ Hoshi berkutat di area tengah. Yap,
Lemon datang untuk memberikan follow up damage dan itu works well. Dan ini kita bisa lihat dari sisi itemnya Om Wawa. Yes, dari Lemon dengan Windtalker. Sedangkan belum selesai itu ya untuk item dari Adamir sendiri. Jadi memang mungkin lebih ke arah Lemon tadi bisa cepat melakukan backup karena dia punya extra movement speed yang didapatkan dari Windtalkernya. Benar sekali, 1 poin dead dari Adamir membuat Adamir bukan menjadi modal awal yang bagus bagi dirinya ya. Sehingga dia harus mulai hati-hati tentunya karena VN terlihat selalu fokus untuk memberikan space terhadap god lanernya yaitu Lemon untuk bisa aman. Begitupun juga dengan 1 buah babysitting dari GPL juga terhadap Adamir karena dia tahu persis VN selalu melindungi Lemon sedemikian hingga karena dia tahu Lemon adalah late game insurance dari RRQ Hoshi. Ya, dan Lemon udah ngedapetin level 7 duluan. Superior dibandingkan Adamir yang baru level 6. Tapi di tengah Mystic Field dikeluarkan Clay berusaha untuk kabur dengan adanya Chain. Menghentikan pergerakan dari EVOS HG. Clay berhasil kabur dan Albert hadir untuk mempanis pemain dari EVOS HG. Phantom Execution menuju ke arah Sayla. Dan di arah belakang dia masih bisa kabur. Menghindari permainan dari EVOS HG dengan Thornrose yang manis. Dan melipir mundur ke area belakang. Oke, permainan yang sangat baik tentunya dari sisi Albert di mana Sayla pun harus tumbang di area mid lane. EVOS SG mereka harus mulai cari tempo permainannya karena RRQ Hoshi perlahan tapi pasti mereka udah mulai coba untuk mempertahankan apa yang sudah mereka pegang. Terlihat dari sisi area top lane pun udah ada sedikit setup di mana Clay udah mulai hadir di area sana. Tapi buat teman-teman di rumah jangan lupa tentunya untuk ikutin ya ini untuk dapetin lebih banyak lagi Transformer Pass karena di sana akan ada banyak sekali reward buat kalian yang ikutin Transformer Press. Ya, jadi login dari tanggal 11 sampai 13. Yoi. Sembari melihat adanya yang terkapar, ada bola-bola gelinding dan remuk di tangan RRQ Hoshi. Mereka sigap banget loh. Ketika ada rotasi, RRQ Hoshi bisa ngelakuin inisiasi balasan Om. Yes, mereka udah siap juga sih lebih karena membaca bagaimana EVOS SG akan melakukan rotasi dan terlihat memang di sini gold lane-nya yang menjadi salah satu titik tumpu untuk EVOS SG. Adamir harus dijaga oleh berapa pemain sekarang. Ya, Oke. Yep. Melihat sekarang emang kita lihat ya Chip ya dari RRQ Hoshi mereka geraknya jauh lebih galak dibandingin EVOS HG. Sementara dari segi network juga diungguli RRQ Hoshi. Begitu pula dengan point kill. Yes, ini lagi unggul lah bisa kita bilang, tapi unggulnya juga nggak terlalu jauh, belum terlalu signifikan bagi RRQ Hoshi. Jadi mereka ya tetap harus berhati-hati sih. Sedikit-dikit lama-lama jadi bukit Om. Setuju, tapi ya kita tahu lah sekarang kan patch yang sekarang meta 1 kali hit ya. Meta momentum. Momentum, siapa yang bisa create momentum itu game untuk mereka. Tapi kita bisa lihat juga di mana wow ketepatan retribution dari seorang Albert mampu untuk langsung men-steal karya Turtle yang ketiga. Dwarf Dragon dibuka gitu saja. Remobilize dari sisi R7 masih bisa bertahan. Ada lagi damage yang diberikan tapi GPL masih belum bisa meng-create momentum. Ada efek suppress diberikan tapi masih belum bisa terfollow membuat RRQ Hoshi hanya membuang sedikit research namun EVOS SG masih bisa men-sustain damage yang diberikan dari RRQ Hoshi dari pertemuan tersebut dan bahkan Gear masih belum mau mundur. Maka damage dari VYN namun Gear masih bisa selamat tapi Clay dari belahan bumi sebelah bawah membuatnya pun berhasil menembakkan Gear masih belum berhenti. Ada harus tumbang ke satu objektif tertentu berhasil dilenyapkan. RRQ Hoshi berhasil mendapatkan banyak sekali advantage di area top lane. RRQ Hoshi mulai ngegulung kemenangan kecil mereka menjadi lebih jauh dibandingkan EVOS HG. Dengan adanya retry bos dari Albert. Wah. Ini Albert bos berhasil ngedapatin 1 turtle. Terus ditambah juga poin kill tambahan dengan 1 turret di area atas. Tapi kalian bisa ngedapetin banyak hadiah dan bahkan uang tunai besar dari MSC Live Carnival di TikTok. Jadi buruan join ke MSC 2022 di TikTok. Dan bergabunglah bersama kami. Langsung menangin tuh skin langkanya. Jangan mau ketinggalan, langsung cus ya warga-warga TikTok. So kita back lagi tuh Dawn of dan tentunya ini dari damage deal-nya Om Wawa. Kita bisa lihat Albert. Wow. Dia tajam banget sih buat Albert, puncture-nya. Dia tahu momen kapan harus masuk, keluarnya juga mulus banget. Tapi mau dibalas nih ya, EVOS SG melakukan pergerakan dengan ada Baxi Shield Unity. Ngegeradak ke area lini belakang dari RRQ, nggak panik. Mereka mundur teratur perlahan, menghindari setup dari EVOS SG. Yes, benar sekali. RRQ Hoshi masih belum mau terlalu follow up create tapi GPL udah menjadi motor utama dari teman-teman RRQ Hoshi. Bahkan dia pun gak bisa selamat dari gempuran yang diberikan seorang Albert mengamuk. Dari area hutan kita bisa lihat juga di mana Turtle yang
sudah berubah menjadi Lord pun sudah mulai hadir di area line of down. Damage yang diberikan oleh seorang Clay pun mampu memberikan efek meltdown ke area Nick. Peperangan masih belum berhenti di situ di mana R7 lagi-lagi create momentum. Lemon memberikan inisiasi follow up damage, membuat dari sisi Seila pun harus tumbang di tangan RRQ. Hoshi masih mau lebih. Ada satu buah hero lagi, ada Mir, namun masih belum mau terlalu overcommit karena ada Mir masih bisa selamat. Yap, RRQ Hoshi mereka tidak melupakan objektif gaming setelah mengusir 3 member dari EVOS HG. Lord menjadi sasaran utama bagi mereka tanpa adanya kontes karena setup Lord yang mereka lakukan begitu memukau tanpa celah. Albert bisa memaksimalkan keadaan dengan sangat baik. Dia satu tetes darah, tapi EVOS HG nggak bisa untuk mengeksekusi. Damage dari EVOS HG terlihat sangat kurang early kayak gini. Ya, apalagi mereka kan ada 3 hero tebel lah ya sebagai penopangnya. Jadi mereka sangat bergantung kepada Adamir dan juga Seila nantinya. Seila masih proses progres, tapi Adamir kita tahu ini masih butuh mungkin 1 item lagi sih. Oke, dia udah punya Malphite Roar. Yes, oke. Dia udah punya Entos dan juga Malphite Roar, tapi dia tipis sekarang. Dan dia bisa menjadi target dari Albert sekarang dengan Lancelot-nya. Seila udah mulai punya damage sih, tambah Lightning Truncheon akhirnya berhasil dia buat. Tapi problemnya adalah Albert karena lini belakang tuh gampang banget. Belum lagi ada R7 juga. Yes, dan juga dari JPL kan di sini dia masih belum jadi buat Domi Ice-nya ya. Jadi dia masih ya cukup tipis lah, apalagi dengan Rapid Boots yang dibayar oleh dia dan juga Groknya pakai Rapid Boots. Iya, apalagi perbedaan level dari Albert dan juga Gear itu sampai 4 level. Albert udah mendapatkan level maksimalnya. Wow. Yes, perbedaan level, perbedaan atribut ya. Iya. Teringat ya tentunya udah ada MSC Pass juga yang bisa kalian ikuti untuk mendapatkan beberapa keuntungan atau reward ya tentunya seperti skin Parsha, emote, dan Gravity eksklusif MSC serta skin MSC sebelumnya itu Jawhead Space Explorer. Jadi langsung aja selesaikan quest event harian dan kumpulkan MSC koinnya. Dan langsung dapetin hadiahnya. Yoi. Pokoknya ini lagi kita pesta lah MSC 2022. Nyemangatin RRQ Hoshi, terus banyak banget hadiah-hadiah yang bisa kalian dapetin. Sementara mungkin hadiah terbaik untuk RRQ Hoshi menangin ini sih. Pastinya. Kayak jalan mereka akan semakin mulus di MSC 2022. EVOS HG posisinya agak sedikit berabe sih. Mau ngapa-ngapain juga susah karena dengan adanya perbedaan level, perbedaan network, dan map control dari RRQ Hoshi yang begitu kuat. Membuat EVOS HG mereka cuma bisa diam di dalam base mereka. Set rumputnya aja dicek tuh sama si Albert tadi. Rumputnya aja Sebelum masuk dicek dulu ya kan. Iya. Kalau kita biasa main biasa tuh nyolong aja. Langsung nyelonong masuk dipunish di dalam. Kalau dia salam Bang. dulu ya tadi ya. Bang. Ya tapi balik lagi dari. Itu. Waduh, langsung nggak dapat Tapi tapi salah, Yes. Retri Albert bos. bahkan ke Purple Buff pun tetap on point, goks. Kelas ya Albert ya. Tapi buat teman-teman juga ini jangan lupa untuk ikutin dari Transformer skin MLBB yang telah hadir. Kalian tinggal draw aja mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 7 bulan depan untuk berkesempatan memenangkan hadiah menarik dijamin peroleh Roger Grimlock. Dan juga akan ada untuk setelah itu akan melakukan 10 spawn pertama ya untuk hadiah lainnya. Oke, dan item sekarang dari Lemon tadi sudah berhasil untuk menyelesaikan Husklow dia. Iya. Ada tambahan nanti untuk regen ya, buat dapetin lagi lifesteal 25% tambahannya. Kalau darahnya HP-nya 50% plus 15% lagi. Jadi cukup tebel lah nantinya Lemon, terutama dia kan di retail ya. Pastinya dari physical damage-nya gede banget. Benar sekali tentunya, dan Lord yang kedua pun sudah mulai hadir di mana EVOS SG perlahan tapi pasti sudah mulai memunculkan batang hidungnya di permukaan Land of Dawn. Dia sudah tidak lagi terisolasi, mulai memberanikan diri untuk maju ke depan, tapi R7 sudah mulai langsung create momentum di mana Dwarf Dragon-nya dikeluarkan begitu saja. Damage yang diberikan seorang Lemon sangat-sangat sakit, membuat dari sisi R7 bisa langsung menguasai dan langsung memeltdown pergerakan dari Gear. Lord terbuka lebar, EVOS SG kekurangan quantity membuat mereka gak mau terlalu overcommit untuk melakukan steal terhadap Lord, dan bahkan mereka lebih prefer untuk memikirkan cara untuk melakukan defense mekanisme terhadap high ground yang mereka miliki. Ya berat banget untuk EVOS HG melakukan kontes pun nggak bisa, dan hanya mungkin mengandalkan high ground defense yang mereka miliki. Seila dan juga Adamir menjadi sosok yang sangat penting untuk defense high ground mereka. Yes. Dengan Lord hadir, 3 lane akan dipush secara bersamaan oleh RQC. Ini apalagi ini Lord kedua, Lord Enhance yang bisa langsung jump in ke area struktur bangunan turret yang tersisa di masing-masing laning phase. Ada kemungkinan besar sih buat RQC untuk nge-push dan end. Straight end ya. Threat
end. Straight end, yang intinya pastinya jangan sampai kena buat ini dulu. Si Mystic Field lah yang paling berbahaya, yang harus dihindari atau dijaga-jaga oleh RRQ Hoshi. Atas sudah jebol, tengah akan menjadi sasaran selanjutnya. Iron Hook belum connect, tapi Lord belum berhasil diatasi oleh EVOS HG. Menahan dengan sangat sabar, keduanya nggak ada yang mau inisiasi berlebihan. Wave Minion harus ditunggu lebih lama lagi. RRQ Hoshi, mereka menduduki base milik tim EVOS. Sang raja dari segala raja mulai berkutat dan Downing Light sudah keluar dari EVOS HG. Oke, Wave Minion penunjang pergerakan dari RRQ Hoshi pun terhentikan di mana EVOS SG nggak mau memberikan space, namun ternyata base turret yang ada di area mid lane pun langsung ditumbangkan begitu saja, di mana Lord yang kedua langsung memberikan dampak yang signifikan bagi RRQ Hoshi, di mana mereka pun berhasil merontokkan 2 objektif turret yang ada di area mid dan juga top. Terlihat RRQ Hoshi nggak mau terlalu overcommit dan greedy, mereka prefer untuk mundur lagi. EVOS SG memiliki space, tapi kalian juga punya space banget untuk ikutan di TikTok tentunya ya dengan hashtag #VONMSC. And Supremacy and Indo Pride and everything. Karena RRQ Hoshi ini, wah, superior banget ya. Lagi di benar-benar di posisi yang nyaman. Tinggal gimana caranya mereka mengontrol, menunggu mungkin Lord selanjutnya untuk membantu mendobrak base milik tim EVOS SG. Yes, dan surprise attack bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Mereka tetap menjaga di sini. Dari tadi kalau kita lihat space-nya, unggulnya di angka 10 ribuan. Mereka nggak mau mungkin unggul dari 8.000, cuma 8.000, 7.000. Mereka tetap keep up untuk menambah pundi-pundi perbedaannya, dan terlihat dengan sangat-sangat jelas sekali kan di sini. Angka 14.000, angka yang sangat-sangat jauh sebenarnya. Dan dari itemnya sih yang pastinya berbeda ya. Di mana RRQ Hoshi mereka udah menyelesaikan lah hampir semua itemnya. 6 bahkan, lawannya 5, masih dengan 5 item. Dan sedangkan cengkeraman RRQ Hoshi itu belum melemah sama sekali. Betul. Dengan ketidakmunculannya beberapa player di minimap, itu membuat EVOS takut mau gerak kemana nih. Ada di mana RRQ Hoshi? Dan presence RRQ Hoshi yang gak terlihat, ya jadi bikin EVOS SG kayak hanya bisa menunggu dan menunggu. Ya. Ngelihat ada di mana nih, gak ada info sama sekali. Iya sih, karena gelap banget ya semuanya ya. Bener-bener dikuasai sih. Dan itu R7 udah berapa spin tuh, udah pusing belum? Alah mupeng. Dia cari momentum ya, udah mulai encounter juga nih dari kedua belah hero-nya EVOS SG dan juga RRQ Hoshi, di mana Lord yang ketiga, Lord ter-evolve. Belum menit ke-21 sudah mulai hadir, bahkan di Land of Dawn, bahkan sudah mulai disambut hangat oleh kawan-kawan dari RRQ Hoshi. Terlihat free Lord akan didapatkan tentunya karena nggak ada teman-teman dari EVOS SG yang mau melakukan observasi di area tersebut. Mereka lebih prefer untuk kembali lagi mengamankan dan lebih memikirkan cara untuk melakukan defense mechanism yang ada. Sayla ini harus benar-benar mengoptimalkan posisinya tentunya untuk menghentikan pergerakan dari RRQ Hoshi yang kemungkinan akan mengamuk di area base turret EVOS SG. Yes, RRQ nge-setup dengan sangat manis. Lalu dari EVOS pun mereka akan lebih berhati-hati dan mencari mungkin celah ya. Karena kalau mereka harus engage ke area Lord, itu lebih berat lagi mendefense area base mereka. Dan kalian juga bisa menebak-nebak nih siapa yang akan menjadi pemenangnya di MSC Gas yang lagi berlangsung. Yoi, tebak-tebak buah manggis tuh. Kalian akan dapetin koin juga yang nantinya koinnya itu bisa ditukerin nih di MLBB ya. Kalian login aja tuh langsung aja. Kalian akan berkesempatan untuk dapetin gas koin yang bisa dirubah menjadi reward buat kalian. Tapi kali ini EVOS SG udah mulai langsung menyambut Lord yang sudah di poking. Dan bahkan sudah mulai hadir di teras rumah EVOS SG. RRQ masih coba untuk mencari celah. Kita bisa lihat juga Gear sudah mulai terkikis dengan damage yang diberikan oleh seorang Clay. Tapi masih bisa mundur tentunya dengan adanya Baxia Shield Unity. RRQ Hoshi terlihat tidak mau gegabah. Dia lebih bermain hati-hati karena EVOS SG masih memiliki pertahanan yang cukup kuat terhadap high ground-nya. Ya, apalagi dengan wave minion yang arah bottom lane itu jauh banget membuat RRQ nggak bisa mendobrak area bottom lane-nya. EVOS nahannya itu nggak main-main. 2 Lord berhasil mereka tahan. Yes, kenapa mereka dari RRQ Hoshi ya? Kalau kita lihat mereka memang terlihat berhati-hati banget. Gak ada Purify. Lawannya Atlas. Angkat sekali. Jadi game changer langsung menjadi salah satu momentum untuk EVOS SG. Dan ada satu item yang sebenarnya cukup menarik ya buat kita lihat. Udah dijual sama Lemon. Apa itu tadi? War X tadi. Oh, War X. Tadi War X lah diganti dengan Melting Oke. Sudah ganti. Sudah ganti. Minion juga bakal keganti karena Albert berhasil untuk memecahkan immortality dari JPL. Peperangan dan Iron Hook lagi-lagi dari Vin Connect mendapatkan jackpot. Nick Watchard gak bisa untuk menghentikan RRQ Hoshi. Yang kuat triple kill didapatkan oleh Lemon. Tapi Albert mendapatkan satu lagi di area belakang. Maniac yang akhirnya didapatkan oleh Lemon. Melawan EVOS SG membuat RRQ Hoshi akan langsung masuk ke dalam base dan memenangkan game yang pertama. Wow, ada play game RRQ
Q Hoshi berhasil mengalahkan dan memenangkan game yang pertama kita di match penutup MSC Playoff Day pertama kali ini. Bahkan Maniac pun tercreate finally oleh Lemon. Yes, Maniac yang tertunda ya.